Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Safira Ramadhani dengan NIM 2413061 dari kelas SIB 3B. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang body language dan juga akan mempraktikannya. Soal yang pertama, jelaskan arti penting penampilan dalam kegiatan public speaking. Penampilan sangat penting dalam public speaking karena menciptakan kesan pertama yang positif, membangun kredibilitas dan kepercayaan diri pembicara, serta memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Penampilan tidak hanya soal pakaian, tetapi juga mencakup bahasa tubuh yang baik, kebersihan diri, dan kesesuaian penampilan terhadap audiens dan acara. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strong paralanguage. Strong paralanguage mengacu pada elemen vokal nonverbal dalam komunikasi seperti nada suara, volume, kecepatan berbicara, dan intonasi yang memperkuat makna pada ucapan verbal. Isyarat vokal ini membantu menyampaikan emosi, sikap, dan penekanan yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah pesan diinterpretasikan. Dengan kata lain, strong paralanguage membuat komunikasi lebih hidup, jelas, dan meyakinkan. Karena audiens bisa memahami pesan melalui cara penyampaiannya, bukan hanya dari kata-katanya. Paralanguage sendiri bukan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Dan strong paralanguage berarti penggunaan unsur-unsur itu secara tegas, jelas, dan terkontrol sehingga pesan terdengar lebih meyakinkan, hidup, dan bermakna. Contoh kalimatnya, saya yakin saya bisa. Mengapa strong paralanguage penting dalam public speaking? Karena paralanguage membantu pesan terasa lebih hidup, menarik, dan meyakinkan. Bahkan banyak studi komunikasi menunjukkan bahwa cara bicara yang lebih berpengaruh dibanding isi kata-katanya. Dengan strong paralanguage, pembicara terdengar percaya diri, pesan lebih mudah dipahami, dan audiens lebih fokus dan terlibat. Makna dan emosi juga lebih tersampaikan. Soal nomor 3, jelaskan cara menyampaikan body language yang bagus dan benar. Untuk menyampaikan body language yang baik dan benar, kita harus memperhatikan yang pertama, postur tubuh. Kita harus berdiri tegap. Berdirilah dengan posisi tubuh tegap, jaga punggung tetap lurus, tetapi santai. Pastikan bahu Anda rileks, hindari membungkuk atau menggoyang-goyangkan badan karena akan memberi kesan gugup. Postur tegap menunjukkan kesiapan dan kepercayaan diri. Gunakan juga postur yang terbuka, hindari menyilangkan tangan seperti ini, karena ini bisa terkesan tertutup dan defensif. Pastikan lengan rileks di sisi tubuh. Pijakan, buka kaki selebar bahu untuk menciptakan pijakan yang kokoh dan stabil yang bisa membantu mengurangi rasa gelisah. Kemudian yang kedua, kontak mata. Jaga kontak mata. Lakukan kontak mata secara teratur dengan audiens untuk membangun hubungan dan menunjukkan ketertarikan, tapi jangan sampai menatap terlalu lama hingga mengintimidasi. Usahakan gunakan pandangan yang tidak intens. Sesekali kita palingkan pandangan kita untuk memberikan jeda dan menjaga kenyamanan lawan bicara. Jadi tidak terus-menerus menatap ke satu lawan bicara saja, karena orang tersebut akan merasa terintimidasi. Tatap mata audiens secara bergantian, bukan hanya melihat satu orang atau untuk menghindari tatapan orang lain. Kontak mata membuat komunikasi terasa personal dan membantu membangun koneksi serta kredibilitas. Yang ketiga, gunakan gestur tangan dan gerakan. Gunakan gerakan tangan yang terbuka untuk menekankan poin penting dan membuat Anda terlihat lebih ramah dan percaya diri. Hindari gerakan yang berlebihan. Gerakan tangan yang terlalu heboh atau berlebihan dapat mengganggu atau mendistraksi lawan bicara dan audiens. Gunakan gerakan tubuh bagian atas secara terkontrol untuk memberikan penekanan. Gestur yang tepat membuat pesan lebih hidup dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi wajah. Gunakan senyum yang tulus, senyum yang dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan audiens dan memperkuat pesan Anda secara positif. Selanjutnya, ekspresi yang sesuai. Pertahankan ekspresi wajah yang sesuai dengan topik yang dibicarakan untuk memperkuat komunikasi nonverbal. Wajah harus mencerminkan isi pesan, tersenyum saat menyapa,
serius saat membahas fakta penting, dan antusias saat memberikan motivasi. Ekspresi wajah membantu audiens merasakan emosi yang ingin disampaikan. Yang kelima, keterlibatan dan minat. Condongkan tubuh saat mendengarkan. Condongkan tubuh sedikit ke depan untuk menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Kemudian mengangguk. Mengangguk sesekali saat mendengarkan dapat menunjukkan bahwa Anda mengikuti pembicaraan. Yang keenam, penggunaan ruang atau movement yang natural. Bergeraklah secara perlahan ke sisi kanan atau ke sisi kiri saat berpindah topik atau memberi penekanan. Hindari mondar-mandir yang seperti ini tanpa arah karena dapat mengganggu fokus dari audiens. Yang ketujuh, jeda dan napas. Gunakan jeda sesekali untuk memberi ruang audiens mencerna informasi yang kita berikan dan untuk mengendalikan ketenangan diri. Sikap ini juga menunjukkan kontrol diri dan kesiapan mental yang baik. Soal nomor 4. Jelaskan panjang lebar jenis body language dan manfaatnya. Body language atau bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang muncul melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan jarak antar individu. Bahasa tubuh seringkali menyampaikan pesan yang tidak kita ucapkan. Berikut 13 jenis body language, makna, dan manfaatnya. Yang pertama, yaitu personal space, yaitu jarak berdiri antar dua orang. Jarak ini menunjukkan seberapa dekat hubungan mereka. Semakin dekat jaraknya, biasanya semakin akrab. Manfaatnya, kita bisa mengatur jarak secara bertahap untuk menciptakan kenyamanan dan membangun kedekatan dalam komunikasi. Yang kedua, senyum. Senyum menunjukkan seseorang sedang nyaman atau setuju. Dengan memulai percakapan dengan senyum, kita memberi sinyal bahwa kita terbuka dan ramah. Manfaatnya, senyum bisa mencairkan suasana, membuat orang merasa dihargai, dan mempercepat kedekatan dalam komunikasi. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah menggambarkan emosi atau kondisi pikiran seseorang. Ada yang ekspresinya tegas, polos, lucu, atau bahkan datar. Manfaatnya, ekspresi wajah membantu memperjelas maksud pembicaraan dan membantu audiens memahami perasaan kita. Yang keempat, open posture. Postur tubuh yang terbuka, misalnya tidak menghilangkan tangan, menunjukkan sikap percaya diri dan siap berkomunikasi. Manfaatnya, open posture membuat orang merasa diterima dan membantu meningkatkan kepercayaan lawan bicara terhadap kita. Yang kelima, forward lean. Jika tubuh lebih condong sedikit ke depan saat berbicara, itu menunjukkan ketertarikan pada pembicaraan. Manfaatnya, gestur ini membuat percakapan lebih hangat dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Yang keenam, sentuhan atau touch. Sentuhan yang tepat seperti jabat tangan bisa membantu menciptakan rasa kedekatan, tapi harus tetap sopan dan sesuai dengan situasi. Manfaatnya, sentuhan dapat membangun kepercayaan dan kedekatan interpersonal, terutama di awal komunikasi. Yang ketujuh, eye contact. Kontak mata menunjukkan keterbukaan, kejujuran, dan rasa percaya diri. Tapi, kontak mata harus dilakukan dengan hangat, bukan dengan menatap tajam. Manfaatnya, eye contact membuat percakapan terasa lebih personal dan meningkatkan kredibilitas kita sebagai pembicara. Yang kedelapan, anggukkan kepala. Mengangguk saat orang lain berbicara menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan memahami. Manfaatnya, gestur ini membantu percakapan lebih mengalir dan memberikan validasi pada lawan bicara. Yang kesembilan, gestur kecil lainnya, seperti mengangguk. Yang kesembilan, gestur kecil lainnya, seperti menggaruk kepala, menopang dagu, atau memikul dahi. Gestur ini biasanya menunjukkan kebingungan, sedang berpikir, atau lupa. Ya, gestur ini dapat membantu kita
kita membaca perasaan orang lain secara nonverbal. Jadi ketika kita melihat lawan bicara kita yang sedang menopang dagu, itu kita bisa tahu kalau beliau ini sedang kebingungan atau bisa saja sedang ngantuk. Yang ke-10, mengulurkan tangan dengan telapak tangan terbuka. Gerakan ini menunjukkan kejujuran dan transparansi. Manfaatnya, gesture ini bisa membantu menciptakan kepercayaan saat menjelaskan sesuatu atau saat klarifikasi. Yang ke-11, memukul kepala, paha, atau dahi. Biasanya menunjukkan lupa atau menyalahkan diri sendiri karena kesalahan yang kecil. Biasanya gesture ini membuat komunikasi terasa natural dan menunjukkan ekspresi perasaan apa adanya. Yang ke-12, touch untuk afeksi. Bentuk sentuhan ringan pada momen tertentu dapat memperkuat kedekatan selama sopan dan sesuai dengan budaya. Manfaatnya meningkatkan bonding emosional dengan lawan bicara. Yang ke-13 yaitu gerakan tangan atau hand gesture yang dari tadi sudah saya lakukan ya. Gerakan tangan yang sesuai dengan kata-kata dapat membantu memperjelas pesan dan membuat penyampaian lebih mudah diikuti. Manfaatnya, gesture ini dapat membuat presentasi lebih hidup, menarik, dan membantu memahami isi pembicaraan. Baik, itu dia tadi jawaban dan gesture body language yang telah saya praktikkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.